Orang yang hidupnya benar malah makin susah. Ya, sementara kalau mau ikut-ikutan ngaco, biasanya hidupnya makin enak gitu ya. Nah, itu yang membuat tidak sedikit orang, termasuk juga anak-anak Tuhan yang tergoda untuk, ya kalau gitu ngapain saya susah-susah menjaga kebenaran, susah-susah untuk hidup kudus. Jangan mengambil bagian itu. Jangan ambil bagian dalam dosa itu, supaya kamu juga tidak tidak tertimpa malapetaka yang akan terjadi. Ya. Ini bukan berarti umat Kristen yang ada di Roma harus keluar secara harafiah dari kota Roma. Enggak ya. Tadi sekali lagi, kita tidak diminta untuk kemudian pergi jadi persekutuannya eksklusif. Tapi kita tetap ada di sana. Seumur-umur hidup di lingkungan yang asin. Tapi Bu Santi pernah nggak ambil ikan laut, langsung berasa dagingnya asin? Rasanya sih enggak ya. Tetap kita mesti kasih banyak bumbu supaya baru enak gitu kan. Bayangin, dia seumur-umur tinggal di lingkungan yang air yang asin, tapi tubuhnya tidak menjadi asin. Sahabat YKB TV, Sobat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, dan tentu saja kita menggali setiap pesan yang berharga, yang sangat bernats dalam setiap teks yang kita ulik. Dan pada episode kali ini kita melanjutkan rangkaian serial mengulik kitab Wahyu. Episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24, Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24 di bawah judul panggilan untuk menjadi tidak serupa dengan dunia kejahatan. Dan yang akan bersama kita mengulik teks ini, Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24 adalah Bapak Pendeta Dhani Purnama. Saya mau menyapa Bapak Pendeta Dhani Purnama yang sudah hadir di studio. Bapak Pendeta Dhani Purnama, salam jumpa. Salam jumpa. Di antara kesibukan. Iya, senang. Bapak Pendeta Dhani Purnama sebagai pendeta jemaat GKI Gading Serpong, dan tentu saja banyak tugas lainnya. Menulis sana-sini, bahan sana-sini, materi sana-sini. Pergi sana-sini. Ya, pergi sana-sini. Masih menyempatkan ya di program Ngulik Alkitab. Baik Pak Pendeta, kita akan mengulik Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24. Kita mulai dalam doa. Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari. Mari sahabat YKB, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali kami boleh mendapat kesempatan untuk mendalami sebagian dari isi Alkitab. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan untuk memahami lebih lanjut dari apa yang bisa kami baca saat ini. Karenanya berikan kami juga hikmat bijaksana, hati yang diterangi oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan berdasarkan apa yang sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu ini. Supaya firman Tuhan ini tetap boleh berbicara untuk kami di masa kini, menjadi penuntun dan pegangan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ia berseru dengan suara yang kuat, sudah runtuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kekuatan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya,
Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar, perkabungan, dan kelaparan. Ia akan di bumi hanguskan dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan meratap karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan kain ungu, dari sutera dan kain merah tua, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari hadapanmu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus, kain ungu dan kain merah tua, dan yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Setiap nahkoda, pelayar, anak-anak kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota mana yang sama dengan kota besar ini? Mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, celaka, celaka kota besar, tempat semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Kemudian seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu gilingan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam kesenian apapun tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara batu gilingan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, sebab pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Pak Pendeta, Wahyu 18 ayat 1 sampai 24 dengan judul panggilan untuk menjadi tidak serupa dengan dunia kejahatan. Tapi ada yang bilang kan kalau di zaman ini kita kalau nggak ikut-ikutan sama, nanti kita malah kayak dunia gitu, kita nggak kebagian. Iya, nggak kebagian jatahnya gitu. Kira-kira gimana pendapat Pak Pendeta nih mengawali segmen pertama ini? Iya memang, jadi itu memang ada orang yang sudah mengatakan itu berapa puluh tahun yang lalu ya, bahkan mungkin 100-an tahun lebih itu, bahwa satu kali kita ini akan masuk zaman edan, zaman dimana orang kalau nggak ikut-ikutan edan, nggak ikut-ikutan gila, gitu. Jadi sama dengan dunia, malah nggak kebagian apa-apa gitu. Maka kemudian banyak orang ikut-ikutan berlomba-lomba untuk edan juga, ya ikut-ikutan untuk ya hidupnya sama dengan kejahatan yang ada di sekitarnya, karena takut nggak kebagian. Ya. Dan kita merasa rasa-rasanya makin kesini dunia ini makin seperti itu gitu ya. Orang yang hidupnya benar malah makin susah. Ya, sementara kalau mau ikut-ikutan ngaco, biasanya hidupnya makin enak gitu ya. Nah, itu yang membuat tidak sedikit orang, termasuk juga anak-anak Tuhan yang
tergoda untuk, ya kalau gitu ngapain saya susah-susah menjaga kebenaran, susah-susah untuk hidup kudus. Lebih baik saya sama seperti yang lain, ya. Jadi sama dengan dunia. Akibatnya kemudian terjadilah kejahatan dan ketidakbenaran di mana-mana. Bahkan termasuk, kita harus jujur, juga terjadi kan di tengah hidup anak-anak Tuhan. Ya. Di tengah hidup gereja bahkan, ya. Terjadi yang namanya kemerosotan moral. Dengan hebat kalangan mudanya itu terlibat pada kehidupan-kehidupan seperti dunia di sekitarnya. Kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, kekerasan verbal, fisik, kekerasan seksual, itu semua dialami. Belum lagi korupsi, kolusi antara pejabat dengan pengusaha, menyebabkan kemudian dunia ekonomi juga tidak mudah untuk dijalani. Nah, di tengah keadaan seperti itu kan sebenarnya pilihannya orang Kristen banyak. Ya, pilihan orang Kristen banyak nih. Yang pertama ya ikut-ikutan deh, jadi sama, supaya saya kebagian. Atau yang kedua, ya diam diri, tutup mata deh. Saya nggak ikutan gitu, tapi saya juga nggak ngapa-ngapain. Yang penting saya nggak jadi sama. Saya diam aja, tutup mata, tutup telinga. Ya, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Atau yang ketiga, pilihannya menarik diri sekalian. Karena dunia ini kotor, lalu saya membentuk aja sebuah persekutuan eksklusif yang saya nggak mau terlibat apa-apa dengan dunia. Itu bisa jadi pilihan-pilihan buat kita, ya, orang percaya. Tapi panggilan kita kan bukan seperti itu, ya. Panggilannya adalah tetap tinggal di dalam dunia, kan itu yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa murid-muridku tuh nggak akan keluar dari dunia, mereka akan tetap ada di dunia. Tapi doanya adalah supaya kita nggak jadi sama dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu, Bu Santi. Panggilan tetap untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang kita ulik adalah Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24, yang pastinya juga berkaitan dengan judul dan tadi yang sudah Pak Pendeta sampaikan di awal tadi. Nah, secara umum Wahyu pasal 18 ini berbicara tentang apa, Pak Pendeta? Secara umum dengan ayat 1 sampai 24 ayat yang panjang ini. Betul, ya. Iya, ini kan kondisi yang digambarkan tentang keadaan yang tidak mudah sebenarnya dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Karena kekuatan besar yang digambarkan sebagai Babel itu begitu mencengkeram. Dan dia punya kroni, melakukan kolusi dengan pejabat-pejabat, raja-raja lokal, di mana orang-orang Kristen tumbuh di tempat-tempat lokal itu. Dia juga berkolusi dengan penguasa-penguasa ekonomi, pedagang-pedagang. Dan itu memberi tekanan tersendiri buat orang Kristen. Yang secara natur menjaga hidup supaya hanya menyembah kepada Tuhan. Sementara kan Babel atau Roma ini, kalau kita menerjemahkannya sebenarnya Roma, ya, adalah kekuatan besar yang memusuhi umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah kaisar misalnya. Ya, mereka menjaga hidupnya benar karena hanya menyembah Tuhan. Tapi akibatnya kemudian mereka ditekan dari sana-sini. Dan di tengah kondisi yang tidak mudah itu, sebenarnya Wahyu 18 ini menjadi sebuah seruan pengharapan sekaligus juga berkat, ya, bahwa ada batasnya nih kejahatan ini. Ya. Tidak selama-lamanya dia berkuasa dan kekuatannya besar. Sekalipun kekuatannya besar di pandangan dunia, hancur dengan segera di tangan Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar. Ya. Karena itu tetap ada harapan, kan? Di tengah situasi yang sangat hopeless misalnya, tetap ada harapan kuat buat umat Tuhan. Bahwa keadaan akan dipulihkan. Yang jahat itu akan dikalahkan. Itu kalau bicara soal gambar besarnya, ya. Jangan lupa, ini sastranya sastra apokaliptik nih, ya. Kan udah berkali-kali ya kita ngomong itu kayaknya, ya. Sepanjang pembahasan soal ini. Betul. Ini sastra apokaliptik, itu sastra yang mau mengungkapkan sesuatu pakai lambang-lambang, simbol-simbol yang enggak buat orang zaman sekarang jadi susah karena kita nggak kenali lagi simbol-simbol. Tapi sebenarnya buat orang-orang pada masanya itu sangat dikenal. Mereka langsung tahu gitu, ya. Oke,
Ya, Babel itu siapa gitu kan yang ya. dimaksud. Iya ya. Betul. Penguasa-penguasa, raja-raja itu siapa gitu. Mereka langsung tahu. Mm. Dan itu berarti buat mereka ini sebuah janji dari Tuhan bahwa yang jahat itu tidak selama-lamanya berkuasa. Bagi mereka yang memilih untuk tidak ikut-ikutan, Iya. ada harapan. Ada harapan besar. Bahwa tidak selama-lamanya kekuatan kejahatan itu dibiarkan Tuhan. Iya. Begitu saja. Karena ada kekuatan yang jauh lebih besar yang akan menaklukkan kekuatan yang jahat ini. Iya. Itu gambaran secara besar. Iya. Nah, kita lalu kemudian akan melihat teks ayat per ayat. Kita akan mengulik itu, tentu saja ditolong oleh Bapak Pendeta Dhani Purnama. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat EKB, Sobat Ngulik, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24. Kita melanjutkan ulikan teks kitab Wahyu. Dan yang menolong kita mengulik teks Wahyu 18 ayat 1 sampai 24 adalah Bapak Pendeta Dhani Purnama. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta Dhani, kita lanjut di segmen kedua ini. Kita bersama-sama akan ditolong melihat pembagian teksnya yang 24 ayat ini Pak Pendeta, dan juga menyingkapkan apa maknanya. Mari Pak. Ya, jadi seorang penulis ya dan juga teolog Katolik namanya Ignatius Suharyo, sekarang kardinal.
pernah menyebutkan bahwa gini, gagasan pokok dari Wahyu 18 ayat 1 sampai 24 ini adalah ada penghukuman atas Babel besar. Babel besar ini yaitu setiap kenyataan sosial yang berciri hidup kafir, yang contohnya pada waktu itu adalah Roma sebenarnya. Ya. Ini gambaran besarnya. Ya. Dan dari situ kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan. Ya. Secara literer kita memperhatikan bahwa ada pembagian teks 24 ayat itu yang panjang begitu ya. Kita membaginya jadi begini Bu Santi dan Sobat YKB ya. Ayat 1 sampai 3 itu seruan tentang tadi kejatuhan Babel besar itu. Ada seorang malaikat yang dengan kekuasaan besar berseru soal itu. Bagian pertama. Lalu di bagian kedua segmennya adalah ayat 4 sampai 20. Ini suara lain dari sorga. Pasti bukan suara malaikat tadi. Suara lain dari sorga. Ya. Dan segmen yang ketiga adalah ayat 21 sampai 24. Ini kemudian muncul tindakan simbolik. Malaikat lain yang juga kuat. Nggak bersuara, tapi kemudian diawali dengan melemparkan batu gilingan tadi ke dalam laut. Gitu. Jadi 3 bagian itu. Jadi ada malaikat pertama berseru tentang kejatuhan Babel. Lalu ada suara lain dari sorga yang kemudian memberikan juga perintah dan panggilan supaya umat Tuhan itu keluar dari Babel itu, ya, supaya jangan ikut-ikutan. Baru diakhiri dengan ada tindakan simbolik malaikat lain yang melemparkan Babel ini ke dalam laut. Ya. Nah, kita misalnya mulai ya, pembahasan kita itu mulai dengan segmen yang pertama misalnya. 1 sampai 3 Iya, itu 1 sampai 3. Bahwa ini kan ada suara malaikat dan kita memandang, kita sudah dari awal sudah mencoba memahami yang namanya angelos ini. Dalam bahasa Yunani angelos itu malaikat itu kan bukan sekedar makhluk ilahi bersayap saja, tetapi ini kan messenger sebenarnya, pembawa pesan. Ya, memang bisa juga berwujud makhluk surgawi, ya. Tetapi juga bisa membawa pesan dari Allah siapapun itu, ya. Dan bayangkan ya, kehadiran makhluk seperti ini ditampilkan mewakili Allah yang bertindak. Allah yang datang ke tengah dunia. Ingat, malaikat ini kan hanya alat di tangan Allah. Bahkan dia di Wahyu 22 ayat 9 menyebut dirinya ini sebagai hamba dari Allah. Dia tahu posisinya. Dia bukan Allah. Bayangkan, kalau utusannya aja, hambanya aja, kekuatannya gede begitu gitu ya. Besar banget gitu. Dan mulia banget. Begitu datang terang, kemuliaan ada di sekitarnya gitu. Bayangkan, apalagi Allah yang mengutusnya. Pastilah Allah punya kuasa dan kemuliaan yang jauh lebih besar dan sanggup untuk mengalahkan kekuasaan apapun yang ada di bumi itu. Dari situ aja kita udah langsung, iya ya. Dari pertama aja udah dikemas. Ya, bahwa umat Tuhan di tengah kondisi saat itu nggak enak. Ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan, ada banyak kuasa yang mencengkram, yang membuat hidupnya tidak gampang, penuh penganiayaan. Tapi lihat, Tuhan nggak tinggal diam. Diutus malaikatnya. Malaikatnya aja kuasanya udah gede gitu ya. Apalagi dia yang mengutusnya. Dia sanggup mengalahkan kuasa apapun di bumi ini. Dan ini menjadi peneguhan dan memberi semacam pengharapan untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang penuh kesusahan saat itu. Karena Allah akan bertindak. Nah, itu soal malaikat. Ya. Lalu ini soal Babel kan? Ya, ini dia. Itu seruannya ya. Seruannya nih ya. Ayat 2. Ayat 2 di sana dikatakan sudah runtuh Babel, kota besar itu. Petunjuknya ini kota besar nih berarti ya. Dan kota besar itu akan runtuh. Nama Babel itu memang muncul beberapa kali dalam kitab Wahyu. Pasti di episode-episode sebelumnya juga udah muncul nih. Pasal 14, pasal 16, pasal 17. Nah, sekarang di sini, ya pasal 18 ini. Beberapa ahli memang menyamakan Babel dengan Yerusalem. Tetapi rasanya bukan, ya. Karena lebih ke arah, kalau kita memperhatikan juga literatur apokaliptik lainnya pada periode yang sama, pada masa-masa itu, mereka menunjuk arah yang sama, yaitu kepada Roma, penguasa yang baru, penguasa yang besar kekuatannya itu, ya. Jadi umumnya kemudian orang memahami Babel itu
sebagai kekuatan besar seperti di masa lalu juga. Iya. Selalu menghancurkan umat Tuhan Iya. kan? Iya. Kalah, diangkut, gitu, dibuang gitu ya. Selalu begitu. Baik kerajaan Israel Utara yang duluan dihancurkan, Mm. Babel juga yang menghancurkan. Nanti kemudian berapa tahun kemudian Ya. kerajaan selatan, Babel Ya juga lagi. yang menghancurkan. Ya, jadi ini seperti simbol bahwa ini adalah kekuatan yang sangat besar yang senantiasa memusuhi dan hendak menghancurkan umat Tuhan. Itu di masa lalu tuh ya. Di masa ketika ini ditulis, kekuatan yang Seperti memusuhi, itu. iya seperti itu adalah Roma. Gitu ya. Jadi beberapa literatur Yahudi dan Kristen yang ditulis setelah perang tahun 66 sampai 70 itu ya, yang Yerusalem Ya, kemudian betul. dihabisi itu, Ya. menggunakan istilah Babel sebagai sebuah simbol yang transparan bahkan untuk Roma. Jadi orang udah langsung ngeh gitu ya. Ah, ini Roma yang memang telah menyerbu dan menghancurkan Yerusalem pada masa itu. Sama seperti Babel yang Pernah melakukannya beberapa abad sebelumnya. Ya. Jadi Kekuatan Babel yang- menjadi simbol kekuatan yang melawan Allah Hmm. sekaligus menindas umat Allah. Ya. Nah, dikatakan kekuatan besar itu sudah rubuh. Hmm. Hmm. Memang kalau dilihat bahasanya pakai katanya auris. Hmm. Kalau auris tuh sebenarnya udah terjadi ya. Hmm. Padahal zaman Iya. itu Iya. Roma masih berdiri kuat kan? Oh. Lah ya benar kalau Iya, kita iya, mengandaikan iya. ini Roma, Iya. ketika ini ditulis sudah rubuh Roma itu. Loh Romanya masih berdiri kenceng Padahal gitu ya. mata kita melihatnya itu masih berdiri tegak. Iya. Tapi katanya sudah rubuh. Nah, menarik ya. Ini kita dibantu nih dari literatur ya. Mm-mm. Ungkapan sudah rubuh Babel itu dalam kasana bahasa Yunani disebut perfectum propheticum. Perfectum propheticum. Prophetic Profetik perfect. yang perfect. Iya. Yang digunakan untuk menggambarkan satu kejadian Hmm. di masa depan. Hmm. Kejadian di masa depan digambarkan, tapi Tapi- pakai kata kerja past tense kira-kira. Auris itu past tense. Ya. Ya. Seakan-akan kejadian itu telah benar-benar terjadi. Hmm. Jadi dia membayangkan sesuatu akan terjadi, tapi dia pakai past tense. Jadi seperti sebenarnya itu sudah benar-benar terjadi. Nah, dalam pemahaman ini, tekanan kepastian jatuhnya Babel yang diartikan sebagai Roma itu, dari sudut pandang penulis kitab ini, merupakan sebuah kejadian yang sebenarnya memang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Hmm. Dan dalam sejarah kemudian, kejatuhan Roma itu terjadi memang. Berarti kira-kira 4 abad, 400 tahun, 410, pada tahun 410. Roma itu jatuh. Bahkan kota yang besar itu bisa dijarah. Ya. Sesuatu yang nggak terbayangkan dan tidak mungkin gitu. Saking Kok dia bisa kuatnya ya gitu? kok bisa begitu. Bisa. Oleh seorang yang namanya Alaric. Dan dengan tentara Gotiknya. Mereka menyerbu sana dan menjarah habis kota Roma. Dan itu dicatat bulan Agustus tahun 410. Ada dalam kejadian sejarah. Ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi kejadian sesuatu yang akan datang yang profetik ya. Iya. Tapi yang profetik itu Diyakini benar-benar digambarkan terjadi. diyakin betul benar-benar terjadi. Semua bingung apa iya kapan begitu. Ya Roma bayangkan bisa jatuh. 400 tahun siapa yang Iya. di masanya siapa Iya, kemudian itu akan Iya, iya. terwujud. Betul. Tetapi ketika Allah sudah menegaskannya, menetapkannya melalui pembawa pesannya, dan itu sungguh-sungguh dibuktikan, Iya. dinyatakan. Betul. Ya, dirubuhkan dari tempat kediaman roh jahat. Jadi ini dilambangkan selain kekuatan yang jahat, tetapi juga penguasa yang lalim. Iya. Iya. Ya, Iya. tindakannya yang penuh dengan kejahatan, Betul, gitu ya Pak Pendeta. betul. Nah, 1-3 ini kan suara dari malaikat tentang seruan runtuh Ya. Babel. Ayat selanjutnya suara yang lain, Pak Pendeta tadi sudah Iya, sampaikan. benar, Suara benar. yang lain. Benar. Suara yang lain itu datangnya dari surga yang memberitakan hal yang lain. Iya. Dari ayat 4-20, kalau kita lihat Iya. segmen kedua, apa yang mau disampaikan? Betul. Jadi tadi kan Babel ini akan runtuh. Roma akan jatuh.
Kenapa sih mereka ini kemudian harus runtuh, harus jatuh? Rupanya memang itu ya. Tadi kan pakai istilah-istilah yang ngeri ya. Semua bangsa telah minum dari anggur hawa Iya. nafsunya, berbuat cabul gitu kan. Pedagang-pedagang Itu telah simbolik jadi kaya sebenarnya oleh bahwa kekuatan hawa nafsunya. kekuatan besar ini membawa pengaruh buat sekelilingnya, ya. Hmm. Kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja di bumi, kepada pedagang-pedagang. Semua berkolusi, sama-sama melakukan kejahatan gitu. Ya. Raja-raja di bumi, para pedagang, bahkan itu para pelaut, semua itu mengalami menjadi antek-antek dari penguasa besar ini dan sama-sama kemudian membuat kejahatan untuk menyulitkan hidup umat Tuhan. Ya. Nah, di tengah kondisi itu, seruan yang pertama muncul setelah malaikat tadi ya, adalah suara lain dari surga. Ini pasti bukan malaikat yang sama. Ya. Kita bisa memahaminya nih suara Kristus, suara Tuhan yang memerintahkan umat untuk jangan berdiam. Umat bergerak untuk keluar dari yang jahat itu, dari Babel itu, dari Roma yang bersekongkol dengan yang lain itu. Suara ini menyebut umat sebagai umatku. Iya betul ya? Iya. Umatku. Jadi bukan malaikat nih pasti nih. Iya, Umat kepunyaanku ya berarti ini Tuhannya dong ya. Iya, iya. Dan ini juga kelihatannya suara Kristus. Karena kemudian di ayat 5b tadi dikatakan misalnya, Allah itu disebut sebagai orang ketiga. Ya. Kalau dia suara Allah nggak akan menyebut sebagai orang ketiga ya. Tapi aku kan begitu ya. Ini suara Kristus yang sedang menyapa umatnya. Hebat ya. Di tengah kondisi yang berat gitu, pertama-tama bukan suara penghiburan loh. Bukan, udah jangan takut, jangan bimbang, bukan loh, tapi keluar. Bahkan di TB1 bilang, pergilah dari Babel ya. Kamu di tengah sengsara itu jangan tergoda untuk akhirnya ikut-ikutan kejahatan itu, untuk lepas dari kejahatan. Ya. Pergi, keluar dari sana. Ya. Jangan mengambil bagian itu, jangan ambil bagian dalam dosa itu, supaya kamu juga tidak tidak tertimpa malapetaka yang akan terjadi. Ya. Ini bukan berarti umat Kristen yang ada di Roma harus keluar secara harafiah dari kota Roma. Enggak ya. Tadi sekali lagi, kita tidak diminta untuk kemudian pergi jadi persekutuannya eksklusif. Tapi kita tetap ada di sana kan. Orang Kristen tetap ada di kota Roma. Tapi yang diminta adalah jangan ikut ambil bagian dalam kejahatan mereka. Godaannya mungkin ada. Kamu kalau ikut ambil bagian, kamu nggak akan susah hidupmu. Sama loh, ayo kolusi sama saya. Kita sama-sama nih. Ya. Tapi berarti kita menggadaikan iman kan kalau gitu. Ya. Menjadi serupa dengan dunia. Panggilan Tuhan jelas. Jangan jadi serupa dengan dunia. Tidak ikut ambil bagian dalam dosa yang sama. Tidak ikut ambil bagian dalam kejahatan yang dilakukan di sana. Dan tidak ikut tertimpa malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Sampai ke langit loh. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Iya. Itu artinya apa kalau sampai ke langit, Bu Santi? Udah banyak sekali. Banyak sekali. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu betul. Tahu betul. Kalau sampai ke langit kan berarti Tuhan lihat dengan jelas. Jelas. Ya. Dan Tuhan tidak tutup mata untuk itu kan? Ya. Apa itu? Ya. Karena dia hidup dalam memuliakan diri. Lalu dalam kemewahan. Kejahatannya kan itu. Ya. Memuliakan diri. Dia bilang, saya ratu, bukan janda. Ya. Saya nggak akan apa lagi tadi selain berkabung. Iya, tidak akan berkabung. Ya. Yang ada sukaria. Iya. Kegembiraan, kemewahan gitu. Dalam tradisi Alkitab, kemuliaan dan memuliakan diri kan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Dan itu hanya pantas dikenakan kepada Allah. Karenanya memuliakan diri sendiri dipandang sebagai satu dosa. Karena mau mengambil apa yang menjadi milik Allah. Iya. Ia akan di bumi hanguskan dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi ya. Iya. Dia adalah kuat. Iya. Selain itu ada kata lagi nih, ayat 9 dan selanjutnya ya. Ada kata yang kuat juga, celaka-celaka engkau hai kota yang besar. Jadi selain seruan pada umat Tuhan jangan ambil bagian, tetapi juga suara yang Pak Pendeta katakan dari Kristus itu sendiri,
mengatakan, celaka-celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung pakimanmu. Itu artinya Itu apalagi ngeri ya, tuh? 1 jam loh. Perfectum progressicum. Iya. Dalam 1 jam saja, Iya. itu kan berarti akan segera gitu. Hmm. Tidak berlama-lama lagi sebenarnya. Ya. Bahwa akan datang dalam 1 hari. Ya memang 1 harinya Tuhan ini kan. Ya, itu dia. ya. 1 hari Tuhan. Nggak sama dengan 1 hari. Kita pengennya sih cepet Tuhan. Iya. Kalau lagi susah itu kan, kalau lagi sakit, cepet Tuhan sembuhkan gitu. Iya. Tapi 1 hari itu akan segera terjadi di tangan Tuhan. Menunjukkan kesegeraan penghakiman dari Allah atas Babel. Dan menarik, kemudian kan diikuti dengan 3 ratapan celaka. Iya. 3 ratapan celakalah. Dari itu sebenarnya 3 kekuatan itu ya, yang ada pada waktu itu. Yang pertama dari para raja di bumi, penguasa politik berarti. Ya. Yang kedua adalah para pedagang. Penguasa ekonomi. Para pelaut, ini kan orang yang menguasai transportasi pada masanya ya. Untuk bisa melangkah jauh, harus lewat laut. Nggak bisa lewat darat saja gitu ya. Jadi 3 kekuatan ini berseru tentang celaka bener nih. Celaka hidup dekat mereka ini. Celaka berkolusi dengan pihak-pihak ini. Iya. Dan itu yang kemudian kita melihat. Jadi 3 seruan celaka itu sebenarnya mewakili 3 kekuatan yang tadinya berkolusi dengan Babel, dengan Roma. Tadi raja-raja ya, iya, raja-raja di bumi, pedagang, penguasa-penguasa ekonomi, lalu dan kemudian juga orang nakoda pelayar betul, anak-anak kapal, ayat 17 itu ya. Orang yang memegang peranan penting dalam transportasi dan perdagangan pada masa itu. Kepada mereka pun juga celakalah. Telah menjadi kaya oleh barang yang mahal. Dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Jadi Bu Santi, ketiganya itu memiliki hubungan korporasi dengan Roma, ya. Mereka selama ini mendapatkan keuntungan. Para penguasa, raja-raja lokal itu kan dilindungi. Iya, dapat keuntungan besar. Betul. Dan mereka tetap berkuasa dan menindas rakyatnya. Gitu. Betul. Sementara penguasa ekonomi, para pedagang juga dapat keuntungan. Karena mereka diberikan hak khusus untuk berdagang. Betul. Di sisi yang lain, umat Tuhan yang tidak mau ikut aturan korporasi ini dijegal. Mereka tidak bisa berdagang. Bayangin tuh, jadi umat Tuhan masa itu ya, punya hasil bumi nggak bisa diperjualbelikan. Mereka juga nggak bisa beli sesuatu. Ya. Jadi dimonopoli orang yang mau dekat dengan penguasa. Ya. Betapa sulitnya hidup. Udah ditekan secara kepercayaan karena mereka nggak mau nyembah pada kaisar. Mereka ditekan juga secara ekonomi. Nggak bisa berjualan, nggak bisa berdagang. Sulit sekali keadaan itu. Tapi lihat, semua yang berkorporasi, yang berkolusi dengan Babel itu, dengan Roma itu. Sekarang mereka berteriak, celaka nih. Mereka sedih dan meratap. Kenapa? Karena begitu Babelnya jatuh, Romanya jatuh, berarti mereka juga akan terseret ikut jatuh kan? Selama ini pelindung politik mereka jatuh. Ya habis para raja ini. Yang membuat mereka punya bisa berdagang, ekonomi mereka lancar, jatuh. Habis juga mereka terseret. Maka mereka kemudian berseru celaka. Celaka. Ya. Mereka cuma memandang dari jauh, nggak mau lagi deket. Itu tadi penggambarannya ya. Baik Pak Pendeta, kita akan melihat yang segmen ketiganya, scene ketiganya, ayat 21 sampai 24, dan tentu saja kita melihat relevansinya juga ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ulik itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil
lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat EKB TV, Sobat Ngulik, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita melanjutkan mengulik teks kitab Wahyu, dan episode kali ini kita mengulik Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Bapak Pendeta Dani Purnama yang menolong kita mengulik teks ini di pasal 18 ayat 1 sampai 24, dan kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di ayat 21 sampai 24. Ada malaikat yang kuat. Apa saja yang dia katakan, yang dia sampaikan, yang ditulis ayat 21 sampai 24 ini? Ya, jadi yang ini muncul lagi episode lain ya. Ya. Berarti setelah suara dari sorga, suara Kristus tadi yang memanggil umat untuk jangan jadi serupa, jangan ambil bagian dengan kejahatan itu, muncul malaikat yang lain. Ya, malaikat yang kuat juga dan melakukan tindakan simbolik. Dia melemparkan batu gilingan tadi, batu besar itu ya, ke laut. Dan ini kan menjadi simbolik sebenarnya. Roma yang besar itu, kota megapolitan itu, dengan beragam kesibukan, aktivitas manusia di dalamnya, lengkap dengan kejahatannya, akan dibuang ke laut. Dan kita tahu laut itu dalam Alkitab selalu menjadi simbol kematian, kengerian ya. Itu artinya Roma yang pernah dikenal sebelumnya. Roma yang orang nanya, kan Roma ada sekarang. Iya, ini Roma yang memusuhi umat Tuhan. Roma yang kemudian menghabisi umat Tuhan. Itu tidak akan ada lagi. Dan memang dalam sejarah kemudian aneh ya. Muncul satu kaisar yang malah menjadikan kekristenan sebagai agama resmi. Itu kan aneh ya. Kadang cara Tuhan itu ini benar-benar dibuang gitu. Betul. Yang jahat kayak begini nih, yang memusuhi Allah dan memusuhi umatnya itu akan ditiadakan. Lalu akan muncul sesuatu yang baru. Betul. Ya. Kehancuran Roma yang itu tuh, yang jahat itu, digambarkan kemudian dengan kesunyian dan kegelapan yang sampai nggak ada apa-apa gitu. Ya. Tidak ada lagi. Sunyi sekali. Tidak ada lagi suara nyanyian. Pemain kecapi. Musik nggak ada. Ahli dalam kesenian tidak ada. Suara kegembiraan mempelai laki-laki dan perempuan juga nggak ada. Itu simbol keluarga kan berarti ya. Kalau tadi suara nyanyian, musik, batu gilingan, itu kan simbol aktivitas rumah tangga. Itu nggak ada sama sekali nanti. Simbol keluarga, mempelai laki-laki dan perempuan, itu juga dilenyapkan. Ya. Jadi kota yang ini akan hancur. Hancur total. Dibuang.
Itu sebuah tindakan untuk menegaskan kepada umat yang sedang tertekan itu ya. Kalau kamu setia, kamu nggak akan ikut-ikutan dibuang seperti ini. Syaratnya kamu setia. Keluar dari kejahatan mereka. Jangan jadi sama dengan mereka. Jadi di pasal 18 ini seruannya lebih kepada kuat bertahanlah sebagai umat yang benar. Sekalipun karena kebenaran itu kamu hidupnya jadi sulit, tidak mudah, ditekan di sana sini. Pemerintahnya menekan, yang lokal-lokal, penguasa lokal menekan, perdagangan dipersulit, belum lagi di dalam gereja juga kan, kalau kita ingat surat-surat, banyak penyesat-penyesat. Ada Isabel, ada Nikolaus, macam-macam itu ya. Jadi berat bener hidup umat Tuhan pada masa itu, tapi panggilannya jelas. Jangan jadi serupa. Keluar dari kejahatan mereka. Jangan ambil bagian. Ya. Atau kejahatan seperti itu pun ada batas Ada waktunya. batasnya. Dan bahkan dibasminya itu Benar-benar habis. seluruhnya. Total ya. Iya. Dilemparkan seluruhnya. Iya. Iya, Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan dari mulai yang bagian yang pertama ayat 1 sampai 3, lalu kemudian 4 sampai ayat 20 dan ayat 21 sampai 24. Iya. Dengan judul panggilan untuk menjadi tidak serupa dengan dunia kejahatan. Iya. Apa ini relevansinya bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Iya. Di antara kita mungkin merasa ada kepungan-kepungan Babel-Babel yang Bener ya. Iya. dan masih berlanjut begitu dalam kehidupan di bumi ini. Betul. Bahwa Babel modern ada ya. Mereka yang kekuatannya besar, yang mau memusuhi umat Tuhan, yang mau melawan Allah, kan simbolik ada sampai sekarang juga. Ya. Dan itu kadang menyusahkan hidup umat Tuhan. Menyusahkannya karena satu bisa menggoda juga kan. Nah, daripada kita ngelawan, kita ikutin aja maunya. Jadi sama, itu kompromi namanya. Ya. Atau yang membuat susah kita adalah kita bertahan, nggak mau ikut-ikutan. Tapi jadinya ditekan, dimusuhi, dianiaya. Kalau di zaman dulu, sampai bahkan ditangkapi. Ya. Disesah. Nggak bisa berdagang. Mungkin tidak selalu sama persis sekarang. Tapi tekanan-tekanan sosial itu tetap ada kan? Ya. Tetap ada. Godaan untuk jadi sama, kalau ya ikut-ikutan edan tadi, kalau nggak kebagian, itu juga kan membuat kita tergoda ya, tertekan untuk tetap sama nggak ya saya jadi seperti anak Tuhan, atau udahlah ikut aja sama seperti dunia. Gitu ya. Atau juga kayaknya biasa-biasa Biasa-biasa aja, aja. baik-baik Baik-baik aja. aja. Hidupnya oke-oke aja Oke-oke. orang-orang gitu ya. Gitu kan. Nah, Kita jadi bingung, ini kita yang salah kali ya, Iya, benar. bisa jadi. apa berpikir benar pilihan begitu. kita ini gitu Iya, ya. betul. Tadi kan pilihannya sebenarnya banyak. Larut, jadi sama kayak dunia. Atau diam aja deh. Yang penting saya nggak ikutan, tapi saya juga masa bodoh dengan dunia. Ya. Ngumpul aja. Yang ketiga ngumpul aja, eksklusif. Ya. Membiara gitu, kira-kira hidup di biara aja kalau bisa gitu. Supaya jangan tercemar dunia. Enggak, panggilan kita justru tetap ada di situ. Cuman keluar. Jangan sama dengan mereka. Bukan berarti keluar dari kota ini lalu membentuk sebuah komunitas eksklusif. Bukan. Tapi secara simbolik mengatakan jangan ikut serta. Jangan berperan serta dalam kejahatan itu. Ya. Nah, yang pertama memang yang bisa menjadi relevansi ya itu tuh ya. Ya. Tidak ada kekuatan yang sekecil apapun yang dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Berharga tetap. Umat Kristen kecil tuh kekuatannya, tapi tetap berharga. Dijaga oleh Tuhan. Tapi juga tidak ada kekuatan sebesar apapun yang tidak dapat kemudian dikalahkan Allah bila memang itu mendatangkan kejahatan. Gampangnya Allah bertindak dengan adil. Dia nggak tutup mata dengan yang minoritas, yang kecil, yang ditindas. Tapi juga dia tidak tinggal diam pada yang besar sekalipun kalau itu mendatangkan kejahatan dan ketidakbenaran bagi umatnya. Babel di masa lalu Israel, Roma di masa
Wahyu Yohanes ini turun gitu, merupakan kekuatan duniawi yang amat besar, kuat, menjadi simbol kekuatan yang jahat dan menindas umat Allah. Memang kadang ya di satu sisi kekuatan besar itu membuat kita punya potensi untuk berbuat banyak. Ya. Bisa menjadi alat juga kekuatan besar ini untuk mendatangkan manfaat, berkat ya. Berkat. Tapi kadang kekuatan besar bisa membuat kita juga lupa diri. Pongah. Lalu seperti tadi Babel yang diceritakan di sini. Memegahkan dirinya. Aku bukan janda loh. Aku ratu. Dan aku nggak mungkin berkabung. Jadi dia merasa dengan kekuatan besar, apapun bisa aku lakukan. Dan itu mendatangkan kenikmatan buat diriku. Gereja juga bisa begitu. Kekuatan gereja yang besar, potensi yang besar, hati-hati, bisa mendatangkan kepongahan. Bisa juga kemudian punya potensi melakukan yang jahat. Ketika gereja makin kuat, bukannya menjadi saluran berkat, malah justru kerap kemudian menjadi Babel atau Roma yang menindas. Ya. Membawa pengaruh yang negatif bahkan. Menindas kepada yang lemah. Melupakan mereka yang mestinya dirangkul. Malah makin dihabisi. Ya. Sama seperti kepada Babel atau Roma di masa lalu. Tuhan akan bertindak dan tidak tinggal diam. Maka buat gereja-gereja kita yang hanya membesarkan diri. Dan memakai kebesaran itu untuk kemuliaan diri sendiri. Tidak mau berbagi, tidak mau menjadi berkat buat yang lain, malah kerap kemudian menindas yang lemah. Tuhan pun bisa bertindak dengan caranya. Ya, hati-hati. Karenanya panggilan untuk keluar dari Babel itu, keluar, juga menjadi panggilan kepada gereja. Kalau kita sudah mulai berkolusi dengan kejahatan, membesarkan diri, dan menindas yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Wahyu 18 ayat 4 ada seruan supaya keluar tadi ya. Mereka tidak ikut serta maksudnya dalam dosa. Supaya bisa luput juga dari malapetaka. Sekali lagi ini bukan panggilan untuk meninggalkan dunia. Bukan untuk jadi eksklusif, tertutup dari dunia luar. Melainkan supaya tadi berkali-kali ini kita omong, jangan jadi sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2 juga mengatakan itu ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Iya. Tidak sedikit orang Kristen yang karena lingkungannya jahat, jadi ikut-ikutan jahat. Korupsi, karena yang lain juga korupsi. Ya. Melakukan tindak kejahatan karena yang lain juga sama kok. Ya. Kalau pelajar nyontek, ya semua juga nyontek, gitu ya kira-kira ya. Selingkuh, semua juga selingkuh sekarang. Bahkan serem ya, ada singkatan selingkuh itu, selingan indah keluarga utuh. Utuhnya dari mana? Ya, ini kan kacau sebenarnya, gitu. Tetapi dunia membuat kita terlena. Udah nggak apa-apa, semua juga melakukan. Ikut aja. Kalau enggak nanti kamu tidak kebagian. Ya. Kayaknya kita perlu belajar dari ikan di laut. Ikan di laut itu seumur-umur hidup di lingkungan yang asin. Tapi Bu Santi pernah nggak ambil ikan laut, langsung berasa dagingnya asin? Rasanya sih enggak ya, tetap kita mesti kasih banyak bumbu supaya baru enak gitu kan. Bayangin, dia seumur-umur tinggal di lingkungan yang air yang asin, tapi tubuhnya tidak menjadi asin. Menjaga dirinya gitu ya. Itu menjadi simbolik saja sebenarnya. Sebuah ilustrasi yang mau menunjukkan hidup kudus itu mesti begitu. Hidup yang tidak sama dengan yang lain. Hagios. Hidup yang berbeda dari yang lain pada umumnya. Walaupun di sekitarnya melakukan kejahatan, korupsi, kolusi. Anak Tuhan mestinya menjaga hidup supaya berbeda dari yang itu. Ya. Untuk itu gereja dan umat Tuhan perlu kerja keras sih. Tekad yang besar. Susah memang, tapi ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Ya. Menjadi tidak serupa dengan dunia bisa dikerjakan. Karena Tuhan
yang memanggil kita untuk melakukan itu Tuhan yang juga menyertai, Tuhan yang menolong, dan bahkan menyertainya sampai pada akhir zaman katanya. Ya. Itu yang kedua. Relevansi yang ketiga apa? Gereja dan umat Tuhan selain tidak boleh jadi serupa, justru juga harus berani untuk memerangi. Ya, tidak sekedar menjauhi, menjauhi, tidak jadi mengambil sama, bagian. tapi gereja juga harus Aktif, melakukan sesuatu. Aktif berbuat sesuatu, menjadi tadi angelos, malaikat-malaikat Tuhan. Sekali lagi, malaikat bukan sekedar makhluk ilahi bersayap gitu ya. Tetapi ini utusan-utusannya kan. Pembawa-pembawa pesan dari Tuhan untuk hadir di tengah dunia ini. Kalau dunia ini begitu kuatnya mengajak kita jadi homo homini lupus, menjadi serigala yang menghabisi yang lain. Panggilan gereja adalah menjadi homo homini angelus. Angelus itu angel. Menjadi malaikat bagi yang lain, buat yang lain. Sekaligus menyingkirkan, berupaya keras untuk mengalahkan yang jahat itu. Karenanya gereja tidak boleh tutup mulut ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat kejahatan dilakukan. Apalagi kalau kejahatan itu dilakukan oleh anggotanya sendiri. Suara kenabian mesti terus disuarakan kan. Mengingatkan, menegur. Gereja harus berani mengabarkan adanya juga penghakiman dan penghukuman loh. Kadang-kadang gereja bertahun-tahun hidup dalam teologi kasih. Ada pengampunan, ada kasih. Sehingga orang dibuai dengan itu, gampang nanti juga ada. Rasanya khotbah-khotbah kita, pengajaran-pengajaran gereja tentang kasih dan pengampunan nggak salah. Tapi jangan lupakan juga teologi penghukuman dan penghakiman. Ya, bahwa ada penghakiman Tuhan. Bahwa ada waktunya, ada batasnya. Tuhan juga akan bertindak. Dia akan menghakimi dan dia akan memberikan penghukuman buat mereka yang memusuhinya dan hidup tidak benar, bahkan menindas umatnya. Yang ketiga ini rasanya perlu disuarakan lagi. Ya. Betul bahwa Allah yang besar itu tidak akan tinggal diam. Yang jahat ini ada batasnya. Tapi di titik itu kita juga dipanggil ikut serta oleh Tuhan. Tidak menjadi serupa, tapi juga mau berbuat sesuatu di tengah kejahatan yang ada, di tengah ketidakadilan yang marak ini. Gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja perlu bertindak. Itu Bu Santi. Baik, Pak Pendeta. Ulikan Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24. Panggilan untuk menjadi tidak serupa dengan dunia kejahatan. Selain memang kita tidak mengambil bagian dalam segala macam tindak kejahatan, tapi lebih dari itu secara aktif kita justru melakukan tindakan-tindakan yang menjadi berkat, bukan menjadi serigala bagi sesama, menjadi malaikat bagi sesama, dimulai dari tindakan-tindakan kita yang sederhana ya, yang mampu kita lakukan, yang memang Tuhan percayakan bagi kita. Dan gereja dalam hal ini harus berjuang, perlu berjuang untuk terus melakukannya. Terima kasih Pak Pendeta Dhani untuk kesediaan episode kali ini mengulik Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat menyebarkannya, memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Semoga program Ngulik Alkitab ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, maupun juga kehidupan di tengah-tengah persekutuan. Terima kasih Pak Pendeta Dhani Purnama untuk kesediaan mengulik. Kita menutup dalam doa. Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam kehidupan kami Tuhan memanggil kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan sebagai umat kepunyaan Tuhan, selain kami mengalami rahmat pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga memanggil dan mengutus kami untuk hidup dengan benar. Kudus, tidak menjadi serupa dengan dunia yang penuh kejahatan ini. Sebaliknya, kami juga diajak, diutus untuk menjadi berkat, menjadi malaikat-malaikat pembawa-pembawa pesan kabar baik buat sekeliling kami. Berikan kami kekuatan, daya tahan untuk tetap setia mengikut Tuhan
di tengah banyaknya godaan, di tengah banyaknya tekanan untuk menjauh dari Tuhan. Terima kasih untuk kegiatan kami hari ini, dan biarlah pendalaman kami mengenai bagian Alkitab dari Wahyu 18 ini menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Di tengah dunia yang penuh kejahatan, kami boleh tetap hidup kudus dan benar bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat untuk kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin.